Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bismillah, pada sore kali ini insyaallah kita akan membahas tentang neurologi bahasa atau yang dikenal dalam istilah bahasa itu neurolinguistik ya. Langsung saja ke yang pertama, itulah pengertian. Neurolinguistik adalah bidang ilmu yang mempelajari proses otak dalam merekam dan membentuk bahasa. Ya. Faktor yang juga penting dalam penguasaan bahasa adalah faktor neurologis, yakni kaitan antara otak manusia dengan bahasa. Landasan neurologis bahasa inilah yang mampu menjawab bahwa manusia memiliki kemampuan berbahasa. Jadi neurologi itu adalah bidang ilmu yang mempelajari proses otak dalam merekam dan membentuk bahasa. Ya. Disebut dengan neurologi bahasa atau neurologi linguistik. Dalam ilmu biologi ada istilah namanya itu neuron, yaitu sel saraf. Jadi sel saraf itu bekerja akibat adanya rangsangan dari luar, diproses oleh otak, maka timbullah suatu gerakan atau ucapan. Nah, itulah yang dimaksud dengan neuron dalam ilmu biologi. Berkaitan dengan bahasa dengan otak manusia, kita pertama-tama harus tahu bagian otak manusia itu dan apa saja fungsinya. Ya. Di sini ada bagian otak manusia sudah dijelaskan dan fungsinya. Jadi otak manusia itu ada dua ya. Ada otak besar dan otak kecil. Secara garis besar ya. Nah, di sini otak besar. Otak besar ini fungsinya itu bertanggung jawab terhadap fungsi yang paling mendasar untuk mempertahankan hidup seperti pernapasan dan denyut jantung. Ada lobus frontal, itu bagian depan ya. Mengatur aktivitas seperti berbicara, gerakan yang dikendalikan oleh kemauan atau volunteer. Ada lobus frontalis juga, masih lobus frontalis. Itu mengatur aktivitas seperti berbicara, gerakan yang dikendalikan oleh kemauan atau volunteer. Selanjutnya ada lobus parietalis, menerima informasi. Parietalis ini dia. Ya, untuk menerima informasi dari panca indera seperti nyeri. Ada lobus temporalis di sini letaknya. Membantu bisa mendengar, mengartikan bunyi serta bertanggung jawab atas memori, memainkan peran penting dalam fungsi bahasa. Jadi fungsi bahasa itu terdapat di lobus temporalis. Ada lobus occipitalis, bertanggung jawab atas penglihatan. Itu di belakang ya. Biasanya otak belakang. Jadi biasanya orang yang terbentuk otak belakangnya penglihatannya terganggu. Ada korteks cerebri, tempat berproses sebagian besar informasi di otak. Ada ganglia basal, menyampaikan pesan ke berbagai bagian otak. Yang selanjutnya yang kedua itu ada otak kecil ya. Otak kecil ini fungsinya itu bertanggung jawab mengendalikan semua gerakan seperti menyikat gigi, mengendarai sepeda dan lain sebagainya. Berkaitan dengan gerakan itu di otak kecil. Yang ketiga ada sistem gerak ya. Sistem gerak atau sistem limbik, bukan sistem gerak. Sistem limbik ya. Sistem limbik ini bertanggung jawab atas semua kegiatan intelektual seperti menalar, mengingat, membayangkan serta merencanakan masa depan. Nah, itu ada di sistem limbik. Lanjut saja ya, karena kita waktunya terbatas. Di sini kita lihat. Jadi secara garis besar otak kita itu terbagi dua ya. Ada yang bagian kiri dan bagian kanan. Di sini kita lihat fungsi otak kiri dan kanan. Fungsi otak kiri di situ ada matematika, bahasa, membaca, menulis, logika, urutan, sistematis, analisis. Nah, sedangkan belahan otak kanan fungsinya ada kreativitas,
konseptual, inovasi, gagasan, gambar, warna, musik, irama, melodi, bermimpi. Nah, di situ otak kanan yang berfungsi atau yang bermain. Nah, kita bisa analisis diri kita sendiri, mana yang lebih dominan di diri kita, otak kiri atau otak kanan. Banyak sekali tutorial atau cara-cara di YouTube dan lain sebagainya untuk mengetes kepribadian kita. Kita itu termasuk banyak menggunakan otak kiri atau otak kanan. Di situ kita bisa lihat bagaimana cara kita menganalisis otak kiri atau otak kanan yang kita pakai. Nah, selanjutnya, karena bahasa itu terjadi menurut penelitian itu di otak kiri ya, maka di sini kita bahas proses terjadinya bahasa di otak manusia. Dalam otak terdapat 3 pusat yang mengatur mekanisme berbahasa. 2 pusat bersifat reseptif yang mengurus penangkapan bahasa lisan dan tulisan, serta 1 pusat lainnya bersifat ekspresif yang mengurus pelaksanaan bahasa lisan dan tulisan. Ketiganya berada di belahan otak yang dominan dari otak atau sistem susunan saraf pusat. Kedua pusat bahasa reseptif tersebut adalah area yang disebut dengan area Wernicke yang merupakan pusat area sensor bicara, yaitu mengurus pengenalan dan pengertian segala sesuatu yang berkaitan dengan bahasa lisan atau verbal. Kemudian area Brodmann adalah pusat persepsi bicara yang mengurus pengenalan dan pengertian segala sesuatu yang bersangkutan dengan bahasa tulis. Sedangkan pusat bahasa reseptif terdapat pada Broca. Ketiga pusat tersebut berhubungan satu sama lain melalui serabut asosiasi. Di sini juga lebih simpelnya ya di sini ya. Jadi proses bahasa dalam otak itu meliputi 2 hal. Apabila informasi yang masuk dalam bentuk lisan, maka bunyi-bunyi ditanggapi. Maka bunyi-bunyi ditanggapi di lobe temporal, khususnya pada korteks primer pendengaran. Selanjutnya bunyi-bunyi tersebut akan diolah lalu dikirimkan ke daerah Wernicke untuk diinterpretasikan. Nah, di sini ada ini ya. Ada gambarnya nih. Bagaimana proses bahasa berlangsung. Proses bahasa memiliki beberapa tahapan yang terdiri atas proses induksi ujaran, proses membaca keras, proses pemahaman ujaran, proses produksi ujaran yang terjadi dalam area Wernicke kemudian dikirim ke area Broca untuk mengubah pesan menjadi pasangan simbol bermakna. Itu ya. Jadi bahasa itu ya diperoleh dari kegiatan tersebut ya. Bisa kita simpulkan bahwa berbahasa itu berawal dari kita melihat atau mendengar ya, kemudian diolah di otak kita yang disebut dengan tadi di Wernicke area atau Broca area, maka dikeluarkanlah, maka timbullah bahasa ya. Makanya manusia disebut dengan makhluk yang berbahasa ya, memiliki bahasa. Berbeda dengan hewan ya. Hewan juga dia itu bisa dikatakan berbahasa tetapi tidak mengerti. Bisa jadi dia tahu intinya itu ucapannya sama tetapi dia tidak tahu maknanya. Bedanya itu di situ antara hewan dan manusia. Ketika manusia itu dia mengucapkan, misalkan membaca, dia tahu membaca itu kegiatan manusia melihat buku, memperhatikan buku dan membaca buku. Nah, itu misalkan. Tetapi ketika hewan berkata, misalkan ada hewan yang bisa berkata, membaca, dia itu hanya bisa berkata saja tanpa tahu apa itu membaca dan gimana kegiatan membaca itu. Mungkin itu bedanya antara hewan dan manusia. Contohnya kan kita lihat kalau ada burung yang bisa berkata kata seperti manusia atau hewan yang lainnya lah yang bisa berkata